Dinamakan dengan transisi P to P star, gitu transisinya, transisi P to P star. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bandingkan misalnya dengan senyawa ini ya, senyawa saya memiliki senyawa 1,3 butadiena gitu ya. Berarti kita memiliki 2 ikatan rangkap. Kalau yang tadi itu kita memiliki satu ikatan rangkap ya, etilen ya. Etilen kita lihat di sini panjang gelombang maksimumnya di 160 atau 162 kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini ikatan rangkap bertambah, maka kalau kita lihat di sini di spektrumnya kita dapatkan bahwa panjang gelombang maksimumnya ya lambda max di sini pada nilai 217 begitu, 217. Nah, kalau kita bandingkan ini, kita masih banding-bandingkan ya dengan misalnya ini saya dapatkan dari spektrum hexatrien. Hexatrien ini spektrumnya hexatrien yang dilarutkan di dalam siklohexane, saya dapatkan di ResearchGate ya, saya taruh di sini ya. Ya, saya taruh di sini. Ya, bisa terlihat ya rekan semuanya. Jadi kita punya spektrum daripada hexatrien di bagian kanan, di bagian kiri itu adalah butadiena gitu. Hexatriena berarti kita memiliki struktur, saya buat agak lebih tebal. Sebentar, saya besarkan lebih dulu supaya kita bisa lebih jelas ya, semacam ini ya. Jadi kita punya hexatriena ya. Maka kalau kita perhatikan pada hexatriena itu kalau kita kalau kita lihat itu panjang gelombangnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang di butadiena gitu ya, lebih panjang. Maka kita bisa membayangkan kalau kita sudah mempelajari tentang bagaimana elektron itu tertransisikan ke energi yang lebih tinggi gitu ya. Ini ya, saya itu transisi P to P, maka kita bisa melihat di sini transisi yang terjadi di pada di butadiena dan juga pada hexatriena yang terjadi itu juga sama gitu ya, yang terjadi juga sama. Namun kalau kita lihat di sini energi gap ya, energi itu semakin lama semakin kecil. Kalau kita lihat di literatur, maka kita dapatkan 1,3 butadiena itu energinya sebesar 132 kilokalori per mol ya. Secara literatur nanti kalian rekan-rekan bisa silahkan menghitung sendiri dari panjang gelombang yang ada di sini gitu ya. Kemudian kalau hexatriena ini energinya kurang lebih sekitar 111 113 gitu, 111 kilokalori mol gitu ya. Kalau kita lihat energinya semakin celah daripada energi semakin lama semakin kecil gitu ya, semakin sempit begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan menunjukkan spektrum yang lain, contoh spektrum yang lain yaitu spektrum dari karotenoid
Ya, karotenoid itu adalah pigmen yang berwarna mulai dari ada yang warnanya kuning, ada yang berwarna orange, bahkan sampai warnanya merah gitu ya. Karotenoid strukturnya semacam ini. Kalau rekan-rekan makan wortel, maka di sana ada karotenoid yang dinamakan dengan beta karotin, begitu ya, beta karotin. Ini adalah spektrum daripada beta karotin yang dilarutkan pada pelarut metanol, begitu. Nah, struktur beta karotin kita bisa lihat di gambar ya, di gambar ini ya. Kemudian kita bisa lihat, saya akan berbesar ya supaya terlihat jelas. Nah, ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita punya sistem terkonjugasi, sistem pi terkonjugasi ya. Sistem pi terkonjugasi yang lebih panjang. Kalau tadi etilen hanya satu ikatan rangkap saja, kemudian tadi dilanjutkan dengan ada contoh 1,3 butadien, kemudian heksatrien ya. Semakin lama maka sistem pi terkonjugasi akan semakin lebar, semakin panjang. Kalau di sini kita lihat di beta karoten jelas kita punya sistem terkonjugasi yang membentang ya, membentang di sini. Saya akan menstabilo bagiannya ya. Kemudian kalau kita hitung di sini jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi kita punya n sama dengan 11 konjugasi yang ada di sini gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kromofor ya. Dengan kromofor. Yang dimana dia responsible ya, berresponsible terhadap warna. Kok bisa gitu ya? Kalau kita lihat di spektrum di sini, kita lihat spektrum daripada serapan beta karotin, dan ini ada di metanol. Kalau kita lihat dia menyerap pada panjang gelombang mana saja, mulai dari ini scan-nya mulai dari 250. Di sini ada nampak ada puncak ya, ada puncak walaupun puncaknya sangat kecil sekali. Sebenarnya nanti kalau rekan-rekan belajar lebih mendalam daripada karotenoid gitu ya, ini adalah bagian puncak yang mengacu pada isomerisasi, yaitu puncak cheese di sana. Ya, puncak daripada cheese gitu ya. Tetapi untuk pengenalan ini saya tidak akan menyinggung ya. Jadi saya akan istilahnya dalam tanda kutip menutupi bagian tersebut begitu ya. Kemudian kita lihat bahwa spektrumnya membentang gitu ya. Kemudian kita lihat bagian ini, bagian ini itu ada bahu ya, istilahnya ada bahu, shoulders atau bahu. Kemudian kita punya puncak di sini ya. Kemudian kita juga punya puncak di sini. Begitu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan kita perhatikan spektrumnya spektrumnya di sini dengan panjang gelombang yang panjang masuk di panjang gelombang yang tampak ya, daerah tampak. Nah, dia menyerap pada daerah biru ya. Sehingga bagian yang bagian yang di sini itu tidak diserap, tetapi ya tidak diserap ya. Nah, inilah yang ditangkap oleh
oleh kita punya mata, gitu ya. Kita punya mata, sehingga kita bisa daerah yang diserap otomatis kita tidak bisa melihatnya, tetapi bagian yang ada di daerah tampak yang tidak diserap itulah yang istilahnya terrefleksikan dan kita menangkapnya dengan mata kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tipe senyawa tipe karotenoid ini biasanya warnanya sekitar warna kuning gitu ya, ada yang warnanya bahkan orange merah gitu ya, karena kalau kita perpanjang di sini, ini adalah bagian bagian-bagian yang sudah berwarna kuning dan merah gitu, orange merah gitu kan, 600 dan seterusnya 700 itu udah warnanya merah gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada suatu hal yang akan saya catatkan di sini ya, menjadi catatan kita yang sangat penting, yaitu terkait dengan lebarnya ini ya, bagian-bagian yang kok tadi kalau kita lihat ada puncak yang ada spektrum yang sangat tajam, kemudian kalau kita lihat di sini ada spektrum yang lebar, kemudian ada semacam puncak-puncak semacam ini begitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa nilai orbital, energi orbital yang terlibat dalam transisi elektronik itu memiliki nilai yang tetap ya, delta E itu memiliki nilai yang tetap, dan sebagai energi terkuantifikasi ya, diharapkan puncak serapan di daerah ultraviolet maupun tampak itu berupa puncak yang tajam ya, berupa puncak yang tajam. Jadi contohnya seperti yang tadi kita ada di contoh yang di atas, itu puncaknya tajam semacam gitu ya. Nah, namun ada beberapa yang memiliki puncak yang lebar ya, beberapa yang puncaknya itu lebar gitu ya. Kemudian ada juga yang puncaknya itu ada bentuk semacam ini ya, semacam ini, ada kayak puncak lebar tetapi ada puncak-puncak di dalamnya. Nah, ini sebenarnya dikarenakan karena ada sejumlah tingkatan tingkatan energi vibrasi yang tersedia di setiap energi elektronik. Saya akan menunjukkan gambarnya gitu ya. Saya akan menunjukkan ilustrasinya di sini. Nah, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan di sini bahwa ini adalah ground state ya, ini adalah keadaan dasar. Nah, sebelum sampai di sini mungkin ada baiknya kalau kita lihat ke atas dulu. Kalau tadi lihat ke atas itu kita definisikan, kan rekan-rekan mengingat ya, bahwa keadaan dasar itu adalah keadaan di mana elektron masih pada posisi energi yang paling rendah di sini kan ya. Kemudian kalau elektron itu tertransisi ya, maka menjadi suatu keadaan tereksitasi. Nah, keadaan ini orang-orang itu biasanya kita akan membuat suatu diagram berupa semacam ini ya, ya. Saya tuliskan dengan warna ungu yang di sini berupa semacam ini. Jadi akan digambarkan suatu ini energi ya, energi semakin lama ke atas semakin tinggi dengan level ya, dengan suatu energy level. Kemudian ini energy level ini adalah ground state atau keadaan dasar, yang energi yang level yang lebih tinggi yaitu adalah excited state atau tereksitasi. Begitu rekan-rekan. Jadi
keadaan dasar ini itu adalah ini, ya. Jangan sampai bingung ya. Nah, sedangkan yang tereksitasi ini itu adalah keadaan ketika terjadi ini, begitu, ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian yang saya introduksikan tadi, gitu ya, kita mendapatkan suatu level, gitu ya, level elektronik, gitu ya, level elektronik yang terdiri dari daerah level elektronik, ya. Ini keadaan dasar. Kemudian ini keadaan elektronik. Keadaan tereksitasi. Ini adalah keadaan elektronik. Nah, ketika menyerap energi, maka dia akan tereksitasi, ya. Menyerap serapan ini adalah berupa serapan atau absorpsi, ya, kan ke excited state, ya. Kemudian sebenarnya di level elektronik tersebut, ya, baik itu di ground state maupun di excited state sebenarnya, ya, itu terdapat suatu energi level yang di dalamnya, yaitu ada level energi vibrasi, gitu ya. Nah, di bawah energi vibrasi itu ada energi rotasi, begitu. Jadi kalau saya tuliskan di sini urutannya itu adalah keadaan elektronik, level elektronik, ya, keadaan elektronik. Saya tuliskan gimana ya, dari mulai yang besar ke yang kecil itu semacam ini, ya. Ini adalah ada keadaan elektronik atau level, ya, level elektronik. Nah, di dalam level elektronik ini ada level vibrasi, kemudian ada level rotasi, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi rotasi, ya, rotasi, kemudian dia bisa bervibrasi molekulnya, kemudian kalau energinya lebih tinggi, ya, itu akan terjadi eksitasi, gitu ya. Jadi ini semakin lama semakin ke atas itu energinya semakin tinggi. Yang pertama itu ketika dia mendapatkan energi yang rendah itu dia akan berotasi, kemudian setelah itu energinya lebih tinggi lagi, vibrasi, ya. Yang lebih tinggi lagi terjadi suatu transisi elektronik, begitu ya, levelnya adalah level elektronik. Nah, kalau kita lihat kembali pada spektrum beta karotin yang kita dapatkan di sini, ini sebenarnya adalah level vibrasi, begitu ya, yang kelihatan, gitu ya, level vibrasi yang kelihatan, begitu. Nah, ini dinamakan, ya, struktur, kita bisa melihat di sini, ya, ini dinamakan strukturnya adalah struktur vibrational fine structure, begitu rekan-rekan. Jadi ternyata kita bisa melihat, ya, lebih detail sebenarnya informasi yang kita dapatkan dari spektrofotometer UV tampak, begitu. Nah, informasi yang lain itu misalnya adalah informasi yang lain itu adalah contohnya adalah semacam informasi semacam ini, ya, informasi semacam ini. Nah, saya memiliki suatu spektrum, informasi suatu spektrum, ya. Nah, ini adalah suatu spektrum
dari molekul yang kita kenal dengan molekulnya adalah molekul berapa ini? 4 metil 3 penten ya 2 on gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini itu dia memiliki 2 puncak ya. Puncak yang pertama di energi yang lebih tinggi, kemudian puncak yang kedua di energi yang lebih rendah ya. Maksud saya adalah energi yang lebih tinggi ada di posisi panjang gelombang yang lebih pendek ya. Kalau energi yang lebih rendah berarti di panjang gelombang yang lebih panjang. Betul kan? Nah, kita melihat bahwa yang muncul pada energi di sini ya itu ini ya. Ya, di sini ya. Ini mengacu pada transisi yang kita kenal tadi di atas, yaitu transisi adalah P to P star. Gitu. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, ini ada muncul, ini sebenarnya transisi apakah ini gitu ya. Ini sebenarnya adalah muncul karena ada suatu transisi elektron yang ada di orbital non-bonding begitu ya. Kita lihat kalau di dalam struktur di sini kita lihat ada ikatan rangkap ya. Ada ikatan rangkap. Ini sebenarnya saya menggunakan warna yang berbeda. Ya, ada ikatan rangkap, ya, ada ikatan rangkap. Tetapi juga ada bagian yang lain kalau kita perhatikan adalah bagian yang memiliki lone pair. Gitu ya, lone pair di sini. Nah, inilah yang akan menyebabkan suatu transisi yang ada yang muncul di spektrofotometer di sini. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan model daripada molekular orbital, kita bisa menggambarkan semacam ini, begitu ya. Ya, seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, saya menggunakan gelombang, ya, ekspresi gelombang. Nah, kalau kita punya spin, ya, maka di ini hanya adalah bagian yang orbital yang pi saja, tetapi kita harus melihat adanya non-bonding, ya, non-bonding orbital, ya, atau kita bisa menuliskannya di sini dengan n, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan suatu elektron, ya, kita akan mendapatkan suatu gap energi yang jauh lebih celahnya jauh lebih pendek, jauh lebih kecil, ya. Ini adalah jauh lebih kecil energinya, ya, untuk mempromosikan elektron ini ke energi yang lebih tinggi, gitu, yaitu dengan menggunakan energinya adalah pas pada di sini 330 nanometer, gitu ya. Maka kita mendapatkan konfigurasinya akan berubah, ya, semacam ini. Dan saya geser supaya lebih terlihat, ya. Maka elektron yang ada di sini akan terpromosikan ke energi yang lebih tinggi, ya. Ya, ini dinamakan transisinya adalah transisi N ke P star, ya, karena ini kan P star. Ya, ini adalah N, ya. Begitu. Jadi N ke P star. Nah, transisi ini itu biasanya terlihat di daerah tampak, ya, daerah tampak,
gitu ya. Kalau misalnya transisi yang P to P star itu biasanya muncul di daerah apa namanya, di daerah ultraviolet begitu ya. Jadi saya akan tuliskan di sini gitu ya. Saya akan tuliskan transisi ya. Kalau tadi kita mendapatkan P to P star itu muncul di daerah ultraviolet. Kemudian apa namanya, daerah yang N to P star itu di daerah tampak. Nah, sebenarnya ya daerah tak ultraviolet juga sebenarnya, tetapi lebih ke apa namanya, lebih ke arah panjang gelombang yang lebih panjang gitu ya. Saya tuliskan apa ya, near ya, near UV ya, ultraviolet, near UV hingga tampak, hingga ke tampak begitu. Nah, kalau misalnya apakah memungkinkan ya, apakah memungkinkan sigma ke sigma star transisi ini? Sebenarnya kita bisa melihat, tetapi ini dengan menggunakan, karena ini di daerah adalah far UV ya, far UV ini perlu apa namanya, suatu vakum untuk mendeteksi daerah ini gitu ya, mendeteksi daerah ini. Oke. Hal yang lain mungkin yang kita perlu kenali, yaitu saya akan memberikan contoh ya daripada spektrum molekul bio gitu ya. Contohnya adalah molekul DNA gitu ya. DNA dan juga protein. Kalau kita lihat di sini DNA ya, DNA itu puncaknya itu sekitar 200 ya. DNA itu dengan puncak maksimal itu sekitar 260 nanometer ya. Sedangkan kalau kita perhatikan protein itu ya, ini kan residu triptofan ya misalnya, dan tyrosin. Jadi protein itu khususnya adalah asam amino triptofan ya, dan tirosin. Triptofan dan tyrosin itu di sekitar 280 nanometer begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ada juga fenomena yang perlu kita ketahui, yaitu terkait dengan contoh berikut ya. Contoh berikut ini adalah saya tunjukkan spektrum daripada karotenoid. Nah, karotenoid beta karoten ya. Kalau kita larutkan ya, kita larutkan di dalam berbagai beberapa jenis pelarut ya. Contohnya ini adalah beta karoten, kita larutkan di pelarut nonpolar. Kalau kita lihat di sini hampir semuanya adalah pelarutnya adalah nonpolar yang digunakan. Ya. Maka kita perhatikan puncak lambda max itu bergeser ya. Ini seluruh spektrumnya juga bergeser ya. Bergeser ya, kalau kita perhatikan, bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang. Pergeseran ke panjang gelombang yang lebih panjang ya, sana itu dinamakan dengan nama batokromik. Istilahnya ya, batokromik. Sedangkan ke arah panjang gelombang yang pendek ya, kalau dia bergeser ke kiri ya, misalnya ini ya, itu dinamakan dengan apa? Hypsokromik ya.
hypsochromic. Orang juga mengatakan kalau dia bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang itu dinamakan dengan red shifted, ya, atau pergeseran ke merah, ya. Mungkin saya pakai bahasa Inggrisnya aja, ya. Red shifted. Kalau ke arah yang panjang gelombang yang lebih pendek dinamakan dengan blue shifted atau blue shift gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ini sangat unik sekali karena di beberapa pelarut ini pelarut-pelarutnya adalah pelarutnya heksan, kemudian sikloheksan dan benzen itu adalah nonpolar dan kelihatannya dia bisa bergeser. Ini berarti bahwa polarisabilitas daripada pelarut itu sangat penting sekali, ya. Polarisabilitas pelarut organik itu mempengaruhi pergeseran daripada spektrum. Selain polarisabilitas yang mempengaruhi pergeseran spektrum itu adalah polaritas pelarut sendiri gitu ya. Ya, polaritas pelarut sendiri. Kemudian komposisi daripada pelarut ya. Ya. Komposisi pelarut. Mengapa saya mengatakan komposisi pelarut? Kalau misalnya kita dalam kasus, karena saya bekerja banyak dengan menggunakan karotenoid, misalnya karotenoid beta karoten ini di dalam aseton misalnya, ya. Ini kan saya aseton ya, aseton. Nah, kemudian aseton ini saya tambahkan ya. Saya tambahkan ini aseton murni ya 100%. Kemudian saya ubah menjadi aseton dengan air, water gitu ya. Itu misalnya 1:3, maka yang terjadi adalah spektrumnya benar-benar berubah. Ini akan saya tunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi seperti ini. Jadi pola spektrumnya benar-benar berubah sama sekali. Ya. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan mahasiswa, ketika mengukur spektrum daripada senyawa, kalian perlu memastikan beberapa hal yang penting ya, yaitu adalah yang pertama adalah pelarutnya sendiri ya, pelarut organik, pastikanlah gitu ya, apakah pelarut organik itu adalah pelarut organik proanalitik PA dan itu 100% gitu ya. Apakah ada komposisi-komposisi yang lain gara-gara misalnya kontainer atau kuvetnya itu tidak bersih sehingga ada tercampur dengan pelarut yang lain, atau di sini kasusnya tercampur dengan air gitu ya. Ya, dua adalah campuran pelarut ya, dan kemudian hal yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah polaritas ya, polaritas pelarut. Nah itu paling tidak rekan-rekan sekalian untuk perkenalan kita terkait dengan bagian yang pertama ini. Saya selesai sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Nah, bagian berikutnya kita akan mempelajari secara spesifik terkait dengan data-data kuantitatif apa yang kita bisa ambil, kita bisa dapatkan, kita bisa ekstrak dari melihat spektrum seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam chemistry.